Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari jumpa lagi dengan Matemania. Hari ini kita akan coba bahas soal-soal dari AIMO tahun 2020 untuk grade 5 ya, kelas 5 ya. Oke, ada dua soal yang akan kita bahas, yaitu nomor 23 dan nomor 24. Ya, mungkin langsung aja kita coba soal nomor 23. Di sini ada 3/5 tambah 6/10 tambah 12/20 dan seterusnya sampai 1536/2560 plus 3072 /5120. Itu kalau dijumlah sama dengan berapa gitu ya. Oke, apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang pertama kita pisahkan antara apa namanya, bilangan bulat dan pecahannya dulu ya. Oke. Di sini 3, 6, 12 sampai 3072 kita pisahkan, dan pecahannya juga kita pisahkan di sini ya. Jadi 1/5, 1/10, 1/20 dan seterusnya sampai 1/5120. Terus kita lihat keteraturan di sini nih. Di sini 3, 6, 12 dan seterusnya. Itu kan eh, 3 itu adalah 3 kali 1, 6 itu 3 kali 2, 12 itu 3 kali 4. Kita coba 3, 1536 nih. 1536 itu 3 kali 512 dan 3072 itu 3 kali 1024. Sementara yang eh, pecahannya ya, 1/5, 1/10, 1/20. Kita lihat 1/5 itu 5 kali 1. 1/10 1/5 kali 2. 1/20 5 kali 4 ya, dan seterusnya. Oke. Sehingga kita bisa tuliskan, kita ambil di sini dengan sifat distributif ya, tiganya kita ambil. Jadi di dalam kurung ada 1, 2, 4, dan seterusnya sampai 1024. Di sini juga ya 1/5-nya kita ambil. Di sini 1/1, 1/2, 1/4 sampai 1/1024. Kita lihat di sini sebenarnya kalau emang sudah belajar tentang deret geometri, kita tentu tahu bahwa keteraturan ini adalah deret geometri ya. Tapi deret geometri, deret aritmatika itu kan baru diajarkan di SMP ya. Lalu gimana kita apa namanya, menyelesaikan soal seperti ini? Kita lihat gini. Sementara anak SD kelas 5 tentunya belum pernah diajarin deret ya. Oke, kita coba. Nah, 1 adalah 2 pangkat 0. 2 adalah 2 pangkat 1. 4 adalah 2 pangkat 2. Dan seterusnya sampai 1024 adalah 2 pangkat 10. Nah, sementara yang pecahannya ya, kita lihat ya, sama ya. 1 adalah 2 pangkat 0. 2, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Kita lihat gimana sih kita menjumlah ini, kan nggak mungkin kita jumlah secara manual ya. Artinya harus ada suatu teknik yang kita pakai untuk menyelesaikan. Kita coba taruh di sini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, kita tulis seperti ini. Sampai 2 pangkat 10. Oke. Terus di sini kan keteraturannya adalah semuanya kali 2. Ya. Sehingga kita apa namanya, kita bagi dengan 2 semuanya. Berarti A-nya kita bagi dengan 2 menjadi setengah A. Nah, kemudian 2 pangkat 0 kan menjadi 2 pangkat 0 kan 1 ya. Jadi 1/2. Nah, terus 2 pangkat 1
menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 1. Dan seterusnya sehingga 2 pangkat 10 menjadi 2 pangkat 9. Nah, di situ kita lihat kalau kita kurangkan atas dengan bawah, kita akan dapat seperti ini. Kita kurangkan atas dengan bawah, berarti A dikurang dengan setengah A ya. Tadi tinggal setengah A juga. Nah, terus kalau kita lihat kan ini saling habis ya. Di sini saling habis nih. Bentar, kita coba pakai eh, shape ya. Kita lihat di sini kan ini habis dengan ini habis dengan ini habis, semuanya sampai di sini habis ya. Oke. Sehingga menyisakan hanya 2 pangkat 10 dikurang setengah. Gitu ya. Selanjutnya, karena di sini setengah A ya, kita kalikan 2 aja ya. Menjadi, kita dapat bahwa A-nya adalah 2 pangkat 11 dikurang 1. Hal yang sama kita lakukan dengan pecahannya ini ya. Kita coba tulis di sini. B ya, kita misalkan sebagai B ya. Eh, 1 per 2 pangkat 0, 1 per 2 pangkat 1, 1 per 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai 1 per 2 pangkat 10. Oke, berapa jumlah pecahan B ini? Oke, berarti di sini keteraturannya juga sama ya, sehingga kita bisa mengalihkan dengan setengah atau mengalihkan dengan 2. Sini saya coba untuk mengalihkan dengan setengah ya. Sehingga, oke, pangkat di bawahnya akan turun. 1 per 2 pangkat 0 menjadi 1 per 2 pangkat 1. Nah, yang ini ya sampai ujung ya. 1 per 2 pangkat 10 menjadi 1 per 2 pangkat 11. Kita kurangin atas dengan bawah ya. Oke, sama seperti di atas tadi. Berarti setengah B sama dengan, nah sekarang kebalik ya. Yang ini 1 per 1 ya. Jadi 1. Nah, yang di sini tinggal sisanya yang di sini aja gitu ya. Oke, kalikan 2 menjadi seperti ini. Nah, artinya sekarang eh, semua yang di sini kita bisa substitusi dengan kita bisa ganti ya dengan nilai-nilai itu ya. Nilai A dan ini nilai B gitu ya. Sehingga menjadi oke, kita sederhanakan 2 pangkat 11 dikurang 1. Oke, itu kan 2047 ya. Oke. Sementara yang di sini juga sama ya. Kita sederhanakan sehingga hasilnya adalah oke. Jadi hasilnya kita bisa oh yang oke ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita coba soal nomor 20 berapa ya? 24 ya. Oke ya. Oke. 2020 kuadrat dikurang 2017 kuadrat ditambah 2014 kuadrat dikurang 2011 kuadrat dan seterusnya, ini tandanya apa namanya, bergonta-ganti ya, sampai 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat hasilnya berapa gitu ya. Tentu di sini kita ingat aljabar ya, memang sebenarnya belum belajar aljabar ya, tapi tentang selisih kuadrat harusnya kalau anak-anak Olimpiade pasti sudah dibekali formula ini. Kita lihat. A kuadrat dikurang B kuadrat adalah A dikurang B dikalikan dengan A ditambah B. Ini formula ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Oke, kita coba masukkan hasil di atas menjadi seperti ini. 2020 dikurang 2017, 2020 ditambah 2017, dan seterusnya ya. Oke. Terus selanjutnya, di sini kan, ini selalu 3 ya hasilnya ya.
yang pengurangannya selalu 3, yang penjumlahan biarkan nilainya tetap seperti itu. Oke, kita kumpulkan. Berarti nilai 3 ini kan bisa kita ambil pakai sifat distributif. Jadi seperti ini ya. Kita lihat di sini 2017, 2000, 2020, 2017, 2024, ini kan selalu berkurang 3, gitu ya. Berkurang 3, berkurang 3, berkurang 3, terus sampai 1. Nah, sekarang sebenarnya ini kan deret aritmatika ya. Artinya eh, jumlahan dari 2020 turun lagi jadi 2017, turun lagi 3 jadi 2014, turun lagi 3 2011, dan seterusnya. Oke, ada rumusnya. Tapi rumus itu baru diajarkan di SMP. Lalu gimana kita mencoba menyelesaikan soal ini? Oke, begini ya. Kita coba taruh ini. Seperti tadi, tulis 2020, 2017, sampai 1. Ada berapa sih datanya? Ada berapa sih apa namanya? Jumlah dari deret itu? Ya, kita lihat ya. 2020, terus 2017 berarti 2020 dikurang 3, 2014 berarti 2020 dikurang 6. 6 itu 2 kali 3, dan seterusnya. Sampai bawah, loh, ternyata ujungnya, kalau kita misalkan N ya, kita lihat di sini. Kita lihat. 2000, jadi kita mau mencari nilai ada berapa data gitu, ada berapa N gitu ya. Jadi udah, kita yang tanda kuning itu ya. Berarti 2020 dikurang N-1 kali 3 adalah 1. Di sini kita kita dapat dengan pengolahan apa namanya aljabar sederhana, kita dapat ini kan dikurang 1 ya, 2020 dikurang 1 adalah N-1 kali 3. Kita dapat N-1-nya. Oke. Lalu kita dapat N. Berarti ada 674 data gitu ya. Kita sudah tahu ada sebanyak itu data, 674. Berarti kalau prosedurnya kan gini ya. Kita tulis A sebagai ini, terus kita balik ya. Yang kiri jadi kanan, kanan jadi kiri gitu ya. Nah, kita jumlahkan. Oke. Jumlahkan kan berarti sebenarnya kita dapat A tambah A ini kan 2A ya. Di sini selalu jumlahnya 2021 gitu ya. Oke. Berarti oke, 2A adalah 2021 dikali, nah, ada sebanyak berapa data tadi? 674 data. Gitu ya. Oke, sehingga kita bisa sederhanakan bahwa A-nya adalah. Oke, kita substitusi. Ini kan jumlah dari yang ini tadi ya. Oke, sehingga kita lanjutkan sini. Berarti 3 kali jumlah itu. Nah, kita dapat hasilnya yang E. Oke, mudah kan? Oke, artinya walaupun belum mempelajari deret aritmatika dan deret geometri, tapi soal-soal tentang deret aritmatika dan geometri harus bisa kita selesaikan. Oke, selanjutnya like dan subscribe channel Matemania ya. Oke.